Pot etam tentangan Migdol, Mara Elim laut Teberau, Padang gurun Sindok ka alus Rafidim, Padang gurun Sinai Kibrot Tawa Haserot, Ritma Rimon Peros Libna Risa, Kehelata Hasyafet, Harada Makelot Tahatara, Mitka Hasmona Moserot. Jangan melawan Tuhan dengan bersungut-sungut, Benea akan horgit God. Yot bata Abrona Esion Geber, bukan ikut firman Allah. Kades gunung Hor Salmona Funon, Obot reruntuhan Abarim, di Bondat Almon di Blataim, Gunung Abarim dataran Moab Gilgal. Inilah semua nama perkemahan, 40 tahun perjalanan padang gurun. Mari kita semua taat firman Tuhan dan masuk surga dengan diubah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Syukur kepada Allah Bapa yang telah memelihara kita sepanjang 1 minggu yang telah berlalu, sehingga kita dapat bertemu kembali di hari yang kudus dan diberkati ini. Yuk, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih telah menjaga dan memelihara kami sampai hari ini. Kini kami bertemu kembali lewat ibadah online di tempat kami masing-masing. Bapa, kami mohon lindungi saat ini, di mana firman-Mu sebentar lagi akan dibagikan. Tolong jangan biarkan sedikit pun firman-Mu tercuri, melainkan kiranya di waktu ini Roh Kudus tercurah dan semua yang mendengarkan bisa mengerti. Tolong bantu hamba-Mu ini, agar setiap kata yang keluar hanya dari-Mu, hanya oleh-Mu, dan hanya untuk-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang agung, kami panjatkan doa ini dengan hati bersyukur. Amin. Firman hari ini berjudul Imam-Imam Besar di Masa Kemah Suci Musa, diambil dari buku seri ke-6 Sejarah Penebusan karya Pendeta Abraham Park. Mari baca bersama-sama 1 Tawarik 6 ayat 3-7. 1, 2, 3. Anak-anak Amran ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas, Pinehas memperanakan Abisua. Abisua memperanakan Buki, Buki memperanakan Uzi. Uzi memperanakan Zeraya, Zeraya memperanakan Merayot. Merayot memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi ada 10 imam besar yang dicatat di masa Kemah Suci Musa. Mereka adalah Harun, Eleazar, Pinehas, Abisua, Buki, Uzi, Seraya, Merayot, Amaria, dan Ahitub. Di antara Harun dan Ahitub, ada 7 generasi yang dihilangkan dalam silsilah imam besar di masa itu. Harun, Eleazar, Pinehas adalah imam besar yang beraktivitas di masa Eksodus dan di padang gurun. Harun adalah imam besar pertama. Ia melayani selama 39 tahun dari Kemah Suci berdiri sampai dia mati di tahun 1407 sebelum Masehi. Di waktu kematian Harun di Gunung Hor, Musa menanggalkan pakaian imam besar Harun dan mengenakannya pada Eleazar anak Harun. Eleazar kemudian menjadi imam besar kedua. Ia bersama-sama dengan Yosua memimpin generasi kedua umat Israel dalam perjalanan ke Kanaan. Selanjutnya mari kita baca Bilangan 25 ayat 11. 1, 2, 3. Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Jika kita lihat Bilangan 25 ayat 2, kita bisa tahu kenapa Allah murka dan kenapa Finehas membela kehormatan Allah. Mari kita baca sama-sama Bilangan 25 ayat 2. 1, 2, 3. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Jadi dosa yang mereka lakukan di sini adalah dosa penyembahan berhala, ya, dosa yang tidak setia kepada Allah. Oleh karena Finehas telah membela kehormatan Allah, ia menyurutkan amarah Allah. Saat dosa diselesaikan dan murka Allah surut, disitulah damai dan kebenaran akan turun. Finehas menjadi pendamai antara umat Israel dan Allah. Oleh sebab itu Allah menjanjikan jabatan imam selama-lamanya bagi Finehas dan keturunannya. Finehas adalah imam besar ketiga setelah Eleazar. Apakah imam? Imam adalah orang-orang yang dibedakan dari antara suku Lewi, bertugas melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pemberian persembahan. Sedangkan imam besar adalah kepala dari para imam dan wakil dari seluruh umat Israel di hadapan Allah. Jabatan imam muncul di zaman Musa setelah Kemah Suci selesai dibangun. Jadi imam adalah orang-orang yang dikhususkan atau dibedakan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pemberian persembahan. Coba kita lihat dulu, apa itu persembahan ya? Persembahan ialah hadiah atau pemberian kepada orang yang terhormat. Diartikan juga pemberitahuan dengan hormat atau yang dihidangkan atau dipertunjukkan. Jadi,
untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan persembahan ini, gak sembarangan ya. Ada sosok yang diberi persembahan, ada yang memberi persembahan. Kemudian harus tahu sosok orang terhormat tersebut seperti apa. Imam harus mengenal sosok orang tersebut. Harus tahu bagaimana memberi pemberitahuan dengan hormat menurut peraturan orang terhormat tersebut. Juga imam harus mengerti apakah hormat itu sendiri. Bagaimana persembahan itu dihidangkan atau dipertunjukkan. Dan bagi si pemberi persembahan tersebut, ia harus mengerti seperti apakah hadiah atau pemberian yang dapat diberikan kepada orang terhormat tersebut. Sebab jika tidak tahu, maka persembahannya tidak layak kan? Menjadi tidak berarti, menjadi sia-sia. Di zaman Perjanjian Lama, persembahan diberikan untuk menyelesaikan masalah dosa. Di Perjanjian Baru, Yesus datang sebagai persembahan itu sendiri untuk menyelesaikan masalah dosa bagi kita dan memberikan kedamaian bagi kita. Oleh sebab itu, jika kita berkata kita percaya Yesus dan kita menjadi murid Yesus, maka kita pun mengikuti jejak Yesus. Seperti Yesus, kita pun menjadi persembahan-persembahan yang dipersembahkan kepada Allah. Allah Bapa kita adalah sosok yang terhormat. Sebab itu, dialah sasaran persembahan kita. Untuk Allah lah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan persembahan ini. Seperti yang telah kita pelajari tadi, contohnya dalam kasus Finehas, jika ia tidak tahu apa yang membuat Allah murka, bisakah dia membuat murka Allah surut? Tidak kan? Jika dia tidak tahu apa yang membuat Allah sedih, dan tidak tahu apa yang mendatangkan celaka bagi umat Israel, maka ia tidak bisa menyurutkan amarah Allah, dan akhirnya lebih banyak lagi orang yang mati. Siapakah yang paling mengenal Bapa? Yesus kan? Mari kita baca Yohanes 5 ayat 37. 1, 2, 3. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi jelas lewat Yesuslah kita bisa mengenal Bapa. Lalu, bagaimana caranya kita mengenal Yesus? Yohanes 5 ayat 39b berkata, kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Aku di sini adalah Yesus. Jadi seluruh kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberi kesaksian tentang Yesus. Yesus yang adalah kunci sukses bagi kita untuk bisa lebih mengenal Bapa, lebih mengenal hati Bapa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus pada anak-anak yang mendengarkan firman hari ini. Kiranya anak-anak terus dengan antusias semangat menjalani kehidupan yang berpusat pada Bapa. Lewat kehidupan doa dan firman, anak-anak semakin mengenal Allah dan menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin dan melakukan pekerjaan Allah. Orang-orang yang memimpin dan melakukan pekerjaan Allah haruslah memiliki hati Allah. Mari kita semua menjadi anak-anak yang melayani gereja dan teman dengan hati Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami malas mengenal Engkau. Kami tidak mau tahu, kurang mau tahu, tidak mementingkan mencari Engkau. Tolong ampuni kami Bapa. Bapa, Engkaulah imam besar kami yang sejati. Tolong bantu kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kiranya lewat firman-Mu ini, kami dapat menjadi anak-anak yang menggenapi firman-Mu. Menjadi imam-imam rohani yang memiliki hati Bapa, yang melakukan pekerjaan-Mu Bapa, dan memimpin banyak orang ke hadapan-Mu. Bapa, kami ingin juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Bapa memberkati persembahan yang telah kami siapkan ini. Kiranya menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.